Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menerangkan untuk pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8, dan kebetulan ini adalah chapternya pada buku Charles and Warren adalah chapter 9. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait receivables atau dalam bahasa Indonesia yaitu piutang dagang. Dimana mengapa timbul piutang dagang? Nah, piutang dagang itu timbul adalah ketika penjualan sebuah barang atau dagangan pada perusahaan dagang itu adalah secara kredit, atau kita bilang di situ adalah on account. Di sini adalah account receivable itu tidak akan timbul ketika penjualan itu secara kredit atau customer atau klien itu tidak langsung membayar ketika dia membeli barang. Nah, di mana biasanya account receivable itu akan collected atau akan kita tagih itu antara 1 bulan saja. Jadi dalam short period. Jadi dia tidak long period. Nah, sehingga dengan demikian di dalam laporan posisi keuangan itu kita klasifikasikan sebagai current asset. Nah, kemudian ketika klien itu customer besar kita itu melakukan negosiasi dan kemudian dia akan berencana membayar piutang itu dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya, sekitar 1 tahun dan lain sebagainya, atau di sini dikatakan bahwa lebih dari 60 hari. Nah, oleh karena itu maka biasanya kita akan menerbitkan yang kita sebut sebagai notes receivables. Notes receivable ini adalah wesel tagih. Jadi artinya bahwa kita memiliki tagihan kepada klien atau customer. Apa yang membedakan dengan account receivable? Nah, yang membedakan di sini adalah pastinya wesel tagih ini memiliki konsekuensi, artinya bahwa di sini ada bunganya, gitu kan ya. Nah, tetapi tetap karena dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka notes receivable ini tetap dikategorikan sebagai current asset atau aset lancar. Nah, kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai other receivables. Other receivables itu contohnya adalah piutang bunga, kemudian piutang pajak gitu ya, kemudian piutang yang berasal dari karyawan gitu. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai other receivables gitu kan. Nah, kemudian di dalam tentu saja ketika kita memberikan term atau yang penjualan secara kredit itu terkadang memang ada klien-klien atau customer-customer yang tidak bisa membayar piutang tersebut. Nah, itu akan kita klasifikasikan atau kita akunkan sebagai uncollectible receivables, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai piutang tak tertagih. Nah, di sini memang tentu saja sangat beresiko ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan write off atau menghapuskan piutang itu, maka tentu saja akunnya itu kita sebut sebagai bad debt expenses atau beban piutang tak tertagih gitu. Nah, di sini bisa juga kita sebut sebagai uncollectible accounts expenses, artinya adalah piutang tak tertagih. Kalau tadi piutang buruk begitu ya. Kemudian ada juga atau doubtful account expense, tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai beban piutang tak tertagih. Nah, mengapa sih sebenarnya terkadang timbul piutang itu? Kan memang kita sebenarnya selektif ya.
perusahaan itu ketika memberikan piutang kepada klien atau customernya, tentu saja kita selektif lah, tidak semua customer kita beri hutang atau kita kasih jatuh tempo atau kredit. Nah, tentu saja ketika piutang itu sudah melebihi dari 90 hari kerja, maka itu sudah kita kategorikan sebagai piutang tak tertagih. Atau ketika kita telepon customernya itu, kliennya itu kita telepon, ternyata dia tidak respect gitu ya, tidak ada respon atau tidak ada timbal baliknya. Kemudian kita tengarai bahwa customer itu sedang bangkrut, kemudian atau klien itu menutup bisnisnya, atau kita sudah tidak bisa lagi menemukan customer tersebut. Nah, dalam metode bagaimana melakukan mengakuntansikan piutang tak tertagih tersebut, ada dua metode di dalam di dalam mengakuntansikan gitu ya, mengakuntansikan piutang tak tertagih. Itu salah satu metodenya adalah direct write-off method, dan kemudian metode yang kedua kita sebut sebagai allowance method. Direct write-off method itu adalah metode penghapusan langsung. Nah, di sini adalah ketika metode penghapusan langsung, maka ketika kita mengetahui bahwa klien itu pasti tidak dapat membayar, maka kemudian baru kita lakukan pembebanan atas piutang tak tertagih, atau kita menjurnalnya bad debt expenses. Nah, sedangkan allowance method ini sebenarnya adalah metode yang sering dipergunakan di dalam perusahaan, yaitu kita mencadangkan atau metode pencadangan, sehingga ketika beban itu benar-benar terjadi, maka kita sudah mencadangkannya. Otomatis kerugian yang diderita oleh perusahaan itu tidak sebesar ketika perusahaan itu menggunakan direct write-off method. Nah, biasanya metode pencadangan ini bisa berdasarkan berapa sih persentase dengan penjualan atau persentase dengan jumlah piutang, seperti itu. Nah, di sini yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil itu dia menggunakan direct write-off method itu untuk small company, sedangkan untuk yang allowance method itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar seperti FedEx, Pepsi, Intel, dan lain sebagainya. Oke, next. Bagaimana penjurnalan ketika direct write-off method? Yaitu, nah di sini ada transaksi ya, jadi tadi sudah dikemukakan bahwa kita baru bisa melakukan pembebanan atas beban piutang tak tertagih itu dengan menggunakan direct write-off method. Itu adalah ketika benar-benar perusahaan itu klien kita itu benar-benar sudah tidak bisa membayar kembali, seperti itu. Jadi itu kita sebut baru kita bisa lakukan direct write-off method. Nah, di sini penjurnalannya adalah di sini diilustrasikan bahwa pada tanggal 10 Mei itu piutang sebesar 4.200 yang berasal dari DL Ross has been determined to be uncollectible, artinya si DL Ross itu sudah tidak bisa lagi membayar. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan write off atas account piutang usahanya. Dengan demikian, jurnalnya adalah bad debt expenses pada account receivable sebesar 4.200. Nah, bagaimana ketika tiba-tiba si DL Ross itu bisa membayar gitu kan ya. Jadi 10 Mei dia ditagih-tagih nggak bisa, tetapi ternyata pada tanggal 21 November itu tiba-tiba dia membayar. Nah, otomatis kita balik terlebih dahulu yaitu account receivable debit pada bad debt expense, baru kemudian karena kita menerima dengan uang kas, maka cash pada account receivable. Nah, seperti itu. It's so easy. Nah, kemudian ini cash, bad debt expense, it's the same. Nah, kemudian kita masuk ke dalam allowance method for uncollectible accounts. Nah, di sini allowance method for uncollectible accounts ini di sini
ada estimasi gitu ya. Estimasi itu terkadang bisa dari jumlah penjualan atau kemudian dia dari total piutangnya gitu ya, persentase dari total piutangnya. Nah, kita baca di sini. Asumsikan dari Exton Company itu memulai operasinya pada tanggal 1 Agustus. Nah, ketika periode akuntansi berakhir yaitu 31 Desember 2017, di sini jumlah piutang usahanya adalah sebesar 200.000 US dollar. Nah, kemudian Exton mengestimasikan bahwa sebesar 30.000 itu tidak dapat ditagih pada tanggal 31 Desember. Nah, oleh karena itu maka kita harus membuat akun tersendiri. Artinya ada akun sendiri, akun yang spesial begitu ya, yang kita sebut sebagai allowance for doubtful accounts. Nah, di sini jurnalnya adalah bad debt expenses pada allowance for doubtful account atau cadangan piutang tak tertagih. Jadi beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp30.000. Oke, bisa kalian pelajari ya. Oleh karena itu, dengan demikian maka di dalam neraca atau di dalam laporan posisi keuangan itu kita punya net realizable value daripada piutang tak tertagih, piutang usaha, yaitu sebesar 170.000 yang berasal dari 200.000 piutang usaha dikurangi dengan bad debt expense tadi sebesar 30.000 US dollar, sehingga net realizable value-nya sebesar 170.000. Oke, bisa dipelajari juga. Nah, di sini kita lakukan write off. Bagaimana ketika benar-benar gitu ya, benar-benar bahwa klien itu sudah tidak dapat membayar gitu kan ya. Pada tanggal 21 Januari tahun 2018 John Parker memiliki piutang sebesar 6.000. Nah, itu ditengarai bahwa John Parker itu sudah nggak bisa membayar, sehingga perlu kita lakukan write off atau kita hapus bukukan. Nah, jurnalnya adalah allowance for doubtful account pada account receivable sebesar 6.000 US dollar. Oke, ini allowance method gitu ya. Kalau dia allowance, kita ada adjusting entry, baru kemudian kita hapus bukukan. Nah, ini adalah tampilan dari buku besarnya atau T account-nya gitu kan. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, ini adalah ketika sama, yaitu ketika Nancy, contoh soal lagi ada ketika Nancy Smith yang sebesar 5.000 yang sudah dihapus bukukan pada tanggal 2 April. Nah, tiba-tiba dia bisa membayarkan. Oleh karena itu maka harus kita balik account receivable pada allowance for doubtful account, kemudian kas pada account receivable sebesar 5.000 US dollar. Nah, ini metode allowance-nya. Oke. Cash allowance, oke, ini tak perlu. Nah, di sini tadi sudah bagaimana kita mengestimasikan berapa sih jumlah piutang yang tak tertagih itu. Tadi sudah banyak disinggung ya. Berarti yang pertama itu bisa dengan menggunakan berapa sih kita mengestimasikannya berdasarkan jumlah persentase dari penjualan kita, atau dengan menggunakan jumlah dari piutang usaha kita. Nah, ini contohnya adalah percentage of sales method. Di sini diasumsikan gitu ya. Di sini adalah kita mengasumsikan bahwa 3/4% dari total credit sales itu tidak bisa ditagih, seperti itu. Nah, di sini total credit sales itu adalah 3 juta rupiah gitu ya. Oleh karena itu maka 3 juta rupiah atau 3 juta US dollar dikali 3/4%, maka bad debt expense-nya pada periode 31 Desember adalah sebesar 22.500. Oleh karena itu langsung kita jurnal aja bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 22.500.
Oke, ini udah. Nah, ini adalah penampakan dari buku besarnya, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, nah kemudian analisa daripada metode piutang usahanya. Nah, di sini ada yang nanti kita sebut sebagai aging schedule atau umur piutang. Nah, umur piutang itu adalah ada beberapa tahapan untuk menentukan umur piutang. Yang pertama, kita melihat piutang usahanya itu jatuh temponya kapan. Kemudian kita menghitung sejak transaksi sampai dengan hari ini dia masuk ke berapa sih umur piutangnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita klasifikasikan berdasarkan umur piutangnya. Itu adalah tahapan ketiga. Nah, seperti ini. Tentu saja semakin besar, semakin lama piutang itu tidak tertagih, otomatis akan semakin sulit atau kemungkinan untuk tertagihnya itu semakin kecil. Nah, setelah itu kita total. Nah, setelah kita total maka kita kalikan dari per aging schedule-nya itu dengan prosentase estimasi dari piutang tak tertagihnya. Nah, persentase daripada estimasi yang tidak tertagih itu adalah kebijakan dari masing-masing perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, kita jumlah aja. Setelah kita estimasikan, kita kalikan. Nah, kemudian kita jumlah totalnya. Nah, akhirnya ketemulah prosentase daripada jumlah piutang tak tertagihnya. Nah, ini contohnya aging schedule. Nah, ini misalnya contohnya Asabi & Co. itu sebesar 1.500 US dollar, dia itu berada pada 1.500 berada pada tanggal antara 31 sampai dengan 60 hari. Kemudian BT Bar 6.100 itu antara 91 sampai 180 dan 181. Nah, kemudian kita jumlah dari atas ke bawah. Kemudian nah ini yang saya sebutkan. Otomatis tentu saja semakin lama piutang itu tidak dapat tertagih, maka persentase daripada kemungkinan untuk tidak tertagih itu semakin besar. Jadi bisa kalian lihat di sini, ketika dia belum jatuh tempo itu persentasenya hanya 2%, tapi ketika lebih dari 365 hari atau 1 tahun maka dia uncollectible-nya menjadi 80%. Seperti itu. Nah, ini dikalikan 125.000 dikali 2% itu adalah 2.500, 64.000 dikali 5% adalah 3.200, dan kemudian kalian jumlah semua ini sehingga hasilnya adalah 26.490. Oke, next step. Oke, ini sudah tidak perlu. Nah, kemudian baru totalnya itu 23.240 itu kemudian di jurnal, yaitu bad debt expense atau beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Nah, ini adalah T-account-nya. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, example. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengcompare begitu ya antara percentage of sales method dan kemudian dari aging schedule tadi. Ini T-account-nya ya, sederhana aja. Nah, oke, ini tidak perlu. Nah, ini comparing direct write-off and allowance method. Nah, ini bagaimana cara menjurnalnya antara yang metode penghapusan langsung dengan metode cadangan piutang tak tertagih. Yang membedakan di sini langsung dilakukan penjurnalan, langsung diakui beban sehingga ketika dia benar-benar tidak bisa membayar, maka jurnalnya langsung bad debt expense pada account receivable. Sedangkan di sini masih menjadi allowance for doubtful account pada account receivable. Nah, cash allowance for doubtful account receivable. Oke, ini bisa kalian pelajari. Baru kemudian ketika dibebankan adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account. Oke, ini notes receivable. Nah, notes receivable tadi sudah agak disinggung sedikit, yaitu yang kita sebut sebagai wesel tagih gitu ya.
Nah, wesel tagih itu adalah bahwa maker itu adalah pihak-pihak yang berjanji untuk membayar. Berarti dia adalah klien kita. Sedangkan payee adalah pihak-pihak yang memiliki note payable itu atau kita. Oke, maturity date, promise. Nah, ini adalah contoh atau bentuk daripada notes receivable. Jadi berapa jumlahnya adalah 2000 US dollar, di mana termnya adalah 90 hari. Kemudian ini adalah tanggal issue date, yaitu 16 Maret tahun 2003. Nah, kemudian ini dikirimkan kepada Pearland Company sebesar 2000, ditulis dalam bentuk huruf begitu ya. Nah, kemudian ini coba kita perhatikan bahwa ini ada suku bunga. Suku bunganya adalah 10%. 10% itu adalah per tahun. Dan karena dia 90 hari, tanggal 16 Maret, maka jatuh temponya adalah 14 Juni. Kita hitung secara ini ya, kalau misalnya memang satu bulannya ada 31, makanya kenapa dia bisa maju ke 14 Juni. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah termnya. Jadi ini tadi kenapa 90 hari ya, kenapa bisa jatuh tempo tanggal 14 Juni? Karena Maret itu ada 31 hari, April 30 hari, dan Mei 31 hari, sehingga masuk ke Juni adalah tanggal 14. Nah, bagaimana kita menghitung suku bunganya? Yaitu pokok gitu ya, is simple, pokok dikali dengan suku bunga tadi adalah 10%, pokoknya adalah 2000 kali 10%, kemudian dikali dengan berapa lama bunga itu harus dibayarkan, yaitu 90 hari jangka waktu daripada wesel tagih, 90 per 360. Seperti itu, sehingga suku bunganya adalah 50 dari 2000 pokoknya. Nah, ini mengapa jatuh temponya tanggal 14 Juni, tadi ini diilustrasikan dalam gambar gitu ya. Nah, ini adalah accounting for notes receivable. Ini adalah penjurnalannya. Notes receivable akan menghapuskan piutang usaha gitu ya. Gitu. Nah, kas kemudian piutang usaha. Nah, ini kas pada wesel tagih dan kemudian interest revenue 60 di sini. Ini soal yang berbeda ya. Kalau tadi itu interestnya adalah 50. Nah, di situ sehingga interest yang kita dapatkan itu kita akui sebagai pendapatan bunga atau interest revenue. Oke, ini simple. Nanti kita pelajari lagi ketika kita belajar ya. Nah, kalau ketika interest receivable piutang bunga pada interest revenue atau pendapatan bunga. Ketika misalnya dia masih berjanji memberikan suku bunga tetapi belum terbayarkan. Nah, itu makanya kenapa dia timbul interest receivable. Oke, ini nanti cara perhitungannya berapa kali berapanya. Ini kemudian kita input aja ke dalam laporan posisi keuangannya. Dia ada di bawah ya, di bawahnya kas, current asset gitu ya, langsung masuk ke dalam piutang usaha. Kemudian kalau dia metode allowance, less allowance for doubtful account. Baru kemudian dia net release of account receivable. Delta Airline, ini contoh soal. Oke, nah ini adalah financial analysis and interpretation of account receivable turnover and days sales in receivable. Di sini artinya bahwa semakin cepat piutang usaha itu perputarannya, maka semakin baik. Nah, tapi semakin lama gitu ya, semakin besar angka, semakin rendah angka account receivable turnover, maka semakin jelek perusahaan itu dalam melakukan aktivitas penagihan kepada kliennya. Sehingga jurnalnya adalah rumusnya adalah account receivable turnover sama dengan sales dibagi dengan average account receivable. Oke, ini I think it's enough.
Oke. Ini turnover ini sudah, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Accounts receivable. Oke. Ini saya rasa materi pada pertemuan ke-9 gitu ya. Pertemuan ke-8, tetapi materinya adalah chapter 9 terkait dengan receivable. Selamat mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku. Kalian ketika belajar itu jauh lebih baik. Kalian juga berlatih, karena accounting itu semakin sering berlatih maka kalian akan semakin paham dan semakin mudah di dalam baik menjurnal maupun memahami materi-materi yang ada di dalam akuntansi. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording deh.